Teman-teman semua, selamat malam buat kita semua ya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Ya, saya yakin dan percaya bahwa tengah-tengah pandemi ini kita semua ya. Dan ya, di masa pandemi ini kita perlu ya menjaga kesehatan tubuh jasmani kita, perlu menjaga kesehatan mental kita, menjaga kesehatan untuk menghadapi pandemi ini ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Pemerintah mencanangkan ya 5M ya. Dan ini ada hubungannya dengan bagaimana kita menjaga protokol kesehatan pernikahan kita. Nah, menjaga protokol kesehatan pernikahan kita juga dengan 5M, Bapak Ibu ya. Dan tentunya akan kami kupas M1, M2, M3, dan M5 ya. Ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan membaca dalam Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, Bapak Ibu, terus terang saya tidak berani untuk menyampaikan firman Tuhan karena kita sharing aja ya pengalaman-pengalaman hidup kita. Kami berdua, pernikahan kami berdua. Kami bertumbuh dari konflik demi konflik. Dan kami bertumbuh dari permasalahan demi permasalahan. Teman-teman semua bersyukur bahwa kita dalam satu komunitas yang sehat. Komunitas yang benar di mata Tuhan. Dan tentunya komunitas ini akan membentuk pribadi teman-teman semua tentang pernikahan. Kita akan bahas dalam M yang pertama ya Bapak Ibu ya, yaitu membangun komunikasi dengan pasangan. Ya. Membangun komunikasi dengan pasangan. Teman-teman semua, kita tidak terlepas dalam hal masalah komunikasi. Saya terlahir dari komunikasi buruk. Ya. Orang tua saya mengajarkan bahwa kamu boleh berbuat apa saja, kamu boleh bertindak apa saja, asal baik di mata mereka maupun menjaga nama baik keluarga. Sehingga kami di dalam keluarga saya itu komunikasi yang tidak terjalin komunikasi yang baik. Bahkan kita kadang-kadang saya tidak memahami apa yang orang tua saya inginkan itu seperti apa. Dan kadang-kadang selalu miss hal apa yang inginkan gitu. Dan sedangkan keluarga dari saya itu dari keluarga yang intim. Yeah. Jadi kalau misalnya papa itu misalnya tengok mamah itu sehari 3-4 kali itu hal yang biasa. Untuk hanya sekedar menanyakan di rumah sedang apa, mengerjakan apa, itu hal yang wajar. Ketika saya masuk dalam pernikahan, suami saya berbeda. Dalam arti pernikahan kami, komunikasi kami saat itu di awal pernikahan tidak begitu baik. Jadi banyak hal yang membuat kami miss. Masalah sepele misalnya untuk makan. Kalau suami saya, kalau kamu makan aja gitu. Saya jam makan ya kamu makan sendiri, makan aja. Sedangkan saya nggak bisa. Di keluarga saya kalau makan bersama-sama di meja makan gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika jam makan ya maunya saya dengan suami saya makan bersama ketika itu. Tapi kalau suami saya ya udahlah nggak salah, ngapain juga nunggu saya. Kalau ketika jam waktu makan ya mungkin yang kecil gitu mungkin. Dimulai dari kecil jadi membesar teman-teman semua. Oke. Yang dari situ kami belajar ternyata mungkin kami sampai diem-dieman ya, sampai mungkin bisa 3 hari gitu nggak hanya masa sepele nggak diselesaikan. Membadam komunikasi kami berikutnya. Nah, itu kami banyak belajar dari situ. Dan itu kami juga belajar tentang nanti akhirnya ke ini ya, pengampunan juga. Ya, tentang pengampunan juga. Sehingga kami jarang berbicara untuk dari hati ke hati. Semua harus, kamu ya harus seperti aku gitu.
Itu prinsip saya. Ngerti aku kayak gini, seperti ini, apa yang aku mau gitu. Itu yang saya terapkan di dalam awal pernikahan kami, sehingga kami tidak pembicaraan dari hati ke hati. Mau kamu tuh apa sih gitu. Terus maunya pasangan saya itu apa sih? Kami tidak membicarakan hal itu, sehingga kami sering bertengkar di awal pernikahan. Saya menuntut, terus kamu harusnya ngerti aku dong. Aku kan seperti ini, habis dari kerja aku pengen istirahat, pengen apa, mau yang makan ya bisa lah nanti, gitu kan bisa diatur lah. Itu kalau makan kan wayahnya makan ya makan gitu kan. Nah istri saya itu orang yang intim sekali, dia kepingin diajak ngomong, dia kepingin diajak. Awal-awal pernikahan adalah bukan orang yang suka mendengarkan. Oh urusan kayak gitu kamu bicarain, urusan begitu kamu. Nah teman-teman semua, tipe seorang pria apalagi yang ya ada dominan dan cermat itu sukar untuk ya membuat saya itu berasumsi dan punya analis pikiran-pikiran sendiri, punya analisis sendiri, sehingga saya tidak perlu menyampaikan dan itu menjadi. Nah, ketika konflik itu akan menjadi bom yang meledak ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Kedua adalah, nah, kita harus menyelesaikan konflik dengan pasangan. Apapun, jangan pernah takut dengan konflik. Karena, teman-teman semua, konflik adalah salah satu sarana atau prasarana untuk kita itu bertumbuh. Untuk kita itu menjadi lebih dewasa. Kami bertumbuh dari konflik demi konflik. Saya ingat betul, teman-teman semua, ketika kami mau menyampaikan drama pertama yang habis celebration, biasanya ya habis retreat itu kan ada celebration drama ya di Solo, itu drama pertama MOU. Ketika kami sebelum menyampaikan drama, kami konfliknya apa? Bertengkar gara-gara istri saya itu mencuekin saya. Dia asik membaca novel ya. Dia suka asik membaca novel. Istri saya memang suka baca novel. Waktu itu novelnya kamu sewa ya di Gramas ya. Saya menyesal kok teman-teman semua. Karena apa? Dia nyuekin saya marah, saya sobek-sobek itu novel. Yang akhirnya saya harus mencari novel itu, saya harus mengganti dan mencari semua, mencari di semua toko jual, teman-teman semua. Dan akhirnya saya mengaku harus ya ke Gramas, Mbak, ini buku yang dipinjam oleh atas nama, ternyata saya sobek. saya waktu itu saya harus mengganti berapa gitu. Dan kita mengeluarkan nominal ya itu ya. Dan itu teman-teman, ketika waktu itu saya bicarakan, saya waktu itu berbicara dengan dia. Saya waktu itu menangkap bahwa iya ya, kami menghadapi konflik. Bagaimana apakah kami tertenggelam dalam konflik atau kami bertumbuh dalam konflik? Saya yakin dan percaya bahwa ketika kami menghadapi konflik bersama pasangan, itu akan mendewasakan kami. Itu akan menjadikan kami lebih bertumbuh. Saya ingat betul ketika tahun 2017 adalah di saat kami mengalami keterpurukan, dan di saat itu juga mungkin teman-teman Solo ingat 2017 adalah di mana ada retreat di Hotel Naval, itu Nafa ya. Nah, ada beberapa teman yang sudah kami sharingkan, teman masih ingat itu. Di saat kami menghadapi konflik, kami harus melayani. Tapi prinsip saya adalah, waktu itu istri saya udahlah, kita akan menghadapi masalah seperti ini. Kita harus selesaikan ini. Udahlah, bilang sama PIC bahwa kita nggak bisa menghandle. Saya yakin dan percaya begini, teman-teman semua. Ketika kita menghadapi konflik, kita akan satu langkah menuju next level.
Itu yang saya yakini. Kalau kita menang terhadap konflik, kita akan satu langkah ke level berikutnya. Ujian, contoh teman-teman, ketika kita ujian kelas 1, pasti ujiannya sesuai dengan kelas 1 ya. Kita kelas 2, waktu kita tentu ujiannya sesuai dengan fasilitas kelas 2 ya. Ujian kelas seterusnya. Ketika saya menghadapi konflik itu, saya merasa bahwa Tuhan, permasalahanku rasanya kok banding teman-teman yang lain kok bisa tertawa, bisa tersenyum. Aku kira menghadapi masalah konflik ya. Tapi aku juga harus menyelesaikan, melayani juga, harus bertanggung jawab. Kami harus ke Solo setiap minggu ya, waktu itu ya. Dan Tuhan memang tidak berutang. Tuhan memang melihat anak-anaknya sungguh-sungguh berharap kepadanya. Satu demi satu permasalahan kami selesai. Bapak Ibu, saya dari temperamen. Saya betul ketika kita ada pelayan Purwokerto ya. Kebanyakan konflik itu bukan sama pas. Saat itu saya betul-betul saat itu parkir di Paragon. Ada orang yang dengan seenaknya motong. Saya waktu itu minta ibarat kode, tapi dia pepet terus. Saya karena saya udah di tengah, dia kan nggak bisa turun dari mobil. Dia ngetok pintu mobil saya dan dia entah bahasa keluar semua sumpah serapah. Waktu itu istri terdiam. Istri saya langsung megang tangan saya. Dia tahu, saya diam itu bukan berarti diam bagaimana, tapi menahan. Dalam pikiran saya, saat itu saya berpikir begini, ini pintu tak buka, langsung tak kagetkan, itu otomatis langsung kena dan jatuh, mungkin bisa pingsan. Tapi waktu itu, ketika tangan saya dipegang oleh istri saya tahu, dia tahu, wajah saya udah merah, wajah saya artinya udah menahan amarah. Saya waktu itu berpikir bahwa saya tidak mau menjadi awang. Saya pernah cerita dan keesokan harinya kami harus melayani di Purwokerto. Teman-teman semua, ketika kita menghadapi situasi di persimpangan itu, ada saya ilustrasikan begini, ada yang baik dan ada yang buruk. Makan yang lebih gemuk, yang baik atau yang buruk. Kalau saya waktu itu menuruti emosi saya, ya otomatis ya saya langsung buka pintu, langsung kena kepalanya dan mungkin dia pingsan. Dan saya langsung ya mungkin terjadi pertikaian di sana. Tapi saya waktu itu menahan. Waktu itu menahan dan beruntung saya dipegang oleh tangan istri saya. Itu yang menyejukkan saya. Saya tidak mau menjadi orang yang dulu lagi. Itu keputusan. Begitu banyak permasalahan yang tentang konflik yang harus kami hadapi. Itu yang kemudian kalau untuk konflik mungkin setiap pasangan berbeda-beda. Kalau saya sama Awang biasanya menyelesaikan konflik, kalau dulu mungkin bisa berhari-hari, kalau sekarang kita berusaha untuk ambil waktu sejenak untuk diam. Setelah itu kita omongin. Maksudnya, saya tuh pengennya kayak gini loh. Kamu pengen seperti apa? Nah, itu nanti kita sama-sama ngobrol dengan kepala dingin, dengan apa yang lebih santai. Pasti ketemu kok jalan keluarnya kita maunya kayak apa sih. Nah, itu beberapa kali kita seperti itu. Akhirnya beberapa konflik kita akhirnya kita bisa selesaiin dan tidak berkepanjangan. Betul. Dan saya bersyukur sekali ketika saya memutuskan untuk pulih, saya diberikan Tuhan untuk lambat untuk marah. Dan itu saya sangat bersyukur. Semuanya saya pertimbangkan. Tuhan kasih begitu banyak opsional. Kalau aku marah kayak gini piye? Kok kayak gini piye? Kok kayak gini piye? Entah kenapa itu setiap saya menghadapi emosi, kok kayak gini piye? Kayak gini piye? Wah,
kayak kelihatannya ini nggak harus saya lakukan. Ini kelihatannya nggak harus saya lakukan. Tapi kadang-kadang juga, kadang-kadang ya namanya ya meluap juga, terutama hal-hal yang sepele ya teman-teman. Itu yang terjadi pada diri saya. Dan kami memang harus menyelesaikan konflik dengan pasangan. Ya, menyelesaikan konflik ini tidak mudah membalikan telapak tangan. 1 hari, 2 hari, enggak. Dan saya yakin ini adalah perjalanan kita, proses seumur hidup ya. Yang ketiga, poin yang ketiga, M yang ketiga adalah, nah ini, mengelola dengan pasangan. Keuangan dengan kami berdua ini, kalau Awang itu dari awal pernikahan memang di awal selalu keuangan. Ya. Dia menyerahkan semuanya kepada saya. Setelah pulih, teman-teman. Nah, tapi ada beberapa bagian karena kami bekerja sendiri, terkadang Awang itu misalnya dia ketemu nih sama supplier nih, gitu kan, ditawari, Pak ini ya bahan ini lagi promo Pak, lagi murah gitu. Dia bisa ambil banyak tanpa saya tahu. Saya tahu setelah kemudian ada nota datang, barang datang, kemudian dari barang datang itu kalau nggak salah nota itu 3 atau 4 hari setelah barang datang. Saya cek, loh kok ada nota sekian? Loh, emang kan benar pesan sekian? Dia bilang iya, loh kok saya nggak tahu gitu loh. Taunya barang sudah datang, udah sampai, udah berapa hari baru nota itu ada. Dan saya sempat waktu itu juga jengkel gitu loh, karena beberapa kali orang selalu itu seperti itu gitu. Saya bilang kalau bisa tolong kalau misalnya kamu mau sesuatunya jangan sampai saya kaget-kaget gitu loh. Karena itu kan kalau memang ada tempo, ada yang 2 minggu, ada 1 bulan, tapi kan kita harus ada dana yang harus kita skip dulu untuk pembayaran itu kan. Ya. Itu kan harus diomongin dulu. Nah, itu. Nah, kadang-kadang tuh begini teman-teman. Kadang ketika saya bertemu dengan supplier tuh begini. Dia memberikan semacam godaan untuk order yang banyak. Karena kan saya pikir kan begini, barang ini pasti habis laku. Karena barang ini kan menurut saya fast moving. 2 bulan, 3 bulan pasti habis lah. Gitu. Ya, 2 bulanan pasti habis. Kadang-kadang ternyata di tempat kami ini begitu banyak produk. Di tempat usaha kami ini begitu banyak produk. Sehingga ada alokasi dana yang memang ada kebutuhan dari customer itu harus segera. Dan itu membuat kami, ketika saya order banyak, itu membuat cash flow berantakan. Kadang-kadang ada alokasi dana untuk ini, untuk itu, dan itu, waduh, oh iya, kita harus bayar ini ya. Oh iya, waduh, wah. Kadang-kadang itu yang membuat kami itu jadi konflik. Kadang pengelolaan keuangan yang tidak baik itu menjadikan kami itu sering berdebat. Ini gara-gara kamu sih. Ini gara-gara kamu sih. Dan itu saling menyalahkan. Gara-gara kamu order, kita harus sampai begini. Gara-gara kamu order banyak, kita harus begini. Nah, itu membuat kami itu, ya nanti kan juga habis. Saya kan mikir begitu. Dan kadang ketika dia habis toh, seperti teman-teman semua. Perlu mengelola keuangan yang baik, mengatur keuangan baik. Bagaimana pendapatan yang masuk, pengeluaran dibandingkan dengan pengeluaran yang harus kita keluarkan. Nah, itu akan menimbulkan benefit yang kita terima pasangan. Jangan sampai segala keuangan putuskan sendiri. Itu buat kita itu menjadi terkaget-kaget itu ya, seperti yang dialami oleh istri saya. Terkaget, oh ini harus ini segi, wah gampang. Cadangan yang untuk pendidikan anak, untuk kasih dana yang lain, itu semuanya tersita. Jadi kalau kami berantakan, kadang-kadang itu yang menjadi sumber konflik ya di kita ya. Poinnya. Nah, ini teman-teman. Yang keempat, membangun kepercayaan dengan pasangan. Nah, ya. Membangun kepercayaan sebenarnya tidak segampang itu ya, dalam arti kami pun juga pacaran itu yang lama. Kami 7 tahun pacaran baru kami menikah.
Tetapi ketika pacaran kami, ya? Kami pacaran itu pun juga jarak jauh, LDR. Kami komunikasinya by phone gitu kan, ketemu aja mungkin belum tentu 2 bulan, 3 bulan sekali belum tentu juga, hanya melalui telepon. Karena memang waktu itu saya di Jakarta, Awang di Jogja, terus kemudian saya sempat ke Pontianak juga selama setahun lebih. Awang juga masih di Jogja. Itu kami komunikasinya memang by phone. Nah, ketika masih dalam pernikahan, itu banyak hal terjadi. Ternyata saya merasa bahwa saya belum terlalu mengenal siapa sih pasangan saya. Gitu. Dan itu pengaruh juga ke hubungan kepercayaan. Tapi gini, saya bersyukur begini, Awang itu saya suka keluar. Rasanya kalau lebih banyak di rumah, dia lebih suka waktu di rumah daripada dia harus pergi keluar gitu. Walaupun keluar hanya komunitas kayak komunitas motor, komunitas game dengan teman-teman gitu. Itu atau percetaan kan juga ada setiap itu dia kadang pergi sendiri gitu. Nah, saya tahu dia punya badan sendiri dan saya juga percaya sekali bahwa dia tidak akan melakukan hal yang lain gitu ya. Dan suatu ketika kita membangun kepercayaan ini ada beberapa hal yang memang kita harus bangun. Mulai dari hal-hal yang terkecil, kita harus berkomunikasi, membicarakan, menceritakan hal-hal yang mulai dari kecil, rencana sekarang tuh seperti apa sih, hari ini ngapain sih. Itu beberapa hal yang kita harus bangun kepercayaan. Kemudian membicarakan hal-hal yang ibaratnya pendapat-pendapat kita, dan ketika kita berkomunikasi, kita harus biasanya kalau kita membangun kepercayaan itu, kita akan mengerti pasangan kita itu berdusta atau tidak itu dari mata. Ketika kita membangun kepercayaan, ketika kita berkomunikasi dengan pasangan, eye contact mata itu lebih lama. Ya, kita lihat pasangan kita itu seperti apa berbicara. Kemudian memulai menepati janji-janji kecil, misalnya, Mah atau yang besok kita mau pergi nih, kita sudah berjanji sama pasangan, otomatis kita harus mengupayakan hal itu, walaupun di saat itu, misalnya ada halangan ataupun hal-hal yang lain, itu kita harus bicarakan. Ada seperti ini. Kami mengalami pengalaman yang unik. Untungnya kami ditempa dalam komunikasi yang baik. Saya belajar banyak hal tentang komunikasi yang baik melalui keluarganya Devi. Ada suatu ketika di tahun 2011 ya, 2011 saat itu 2010 atau 2011 saat itu saya 2 bulan di Kalimantan membantu usaha orang tua. Saya membantu orang tua menyelesaikan segala permasalahan yang ada di usaha di Kalimantan. Saya 2 bulan waktu itu dan pergi ke Kalimantan. Ketika saya kembali ke Semarang, waktu itu kita sudah ikut MOU apa belum ya? Belum, waktu itu belum ikut MOU. 2010 ya berarti. Nah, saat itu saya mendapati satu SMS. SMS-nya ini lucu sekali. Tapi kalau kita tidak membangun komunikasi yang baik, kita tidak membangun kepercayaan yang baik dengan pasangan, SMS ini bisa jadi pertihara dalam rumah tangga. SMS ini berbunyi demikian, teman-teman semua. Yang terima kasih ya, tadi malam saya sangat puas sekali. Saya waktu itu membaca. Dengan sering ke handphonenya istri saya waktu itu baca itu, SMS apa Novi? Istri saya marah. Iki SMS apa tuh? Iki kalau kita nggak saling percaya, otomatis ini jadi pertikaian loh. Bener, teman-teman semua. Beberapa hari kemudian saya membaca surat kabar Harian Merdeka. Gara-gara SMS yang salah, orang bisa bercerai karena salah alamat. Karena apa? Rasa kepercayaan antara pasangan ini tidak dibangun. Saya dengan entengnya, ini SMS iseng apa sih? Karena apa? Saya percaya dia. Saya setiap hari selalu telepon, komunikasi. Tapi
Saya dibaca artikel Merdeka itu, teman-teman semua. Ada satu artikel gara-gara salah sasaran SMS sampai masuk ke pengadilan perceraian ya. Dan diusutnya ternyata hanya salah SMS. Dan itu membuat kami iya. Kemarin kalau kita nggak bangun kepercayaan, kita nggak bangun komunikasi yang baik, SMS itu bisa jadi masalah ternyata ya. Itu ya teman-teman. Dan kita perlu membangun kepercayaan dengan pasangan, belajar. Dan tidak mudah memang. Kalau bagi teman-teman yang kepercayaannya sudah dirusak. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita menghadirkan Tuhan, kita dengan tulus dan ikhlas, seperti yang tadi saya sampaikan, kita terkecil, kita bangun. Kemudian janji-janji kecil, mulai janji hal yang paling terkecil kita berusaha untuk menepati. Otomatis pasangan itu akan terbangun rasa percaya. Otomatis kepercayaan itu akan semakin lama akan semakin terbangun. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian poin yang kelima. Yang kelima adalah, ini. Yang kelima adalah membangun pertumbuhan karakter yang sehat dengan pasangan. Ya. Jadi tidak hanya mungkin masa pandemi ini fisik kita yang sehat, tetapi juga ada pertumbuhan karakter yang sehat. Itu bisa dibangun dengan kita bersama dengan pasangan kita juga berdoa bersama. Ya, itu, betul. Jadi kadang-kadang bahwa apalagi di masa pandemi ini kita banyak mengalami hal-hal, mengalami masalah, banyak hal, terutama kita berdua konflik atau apa, tapi saya tahu bahwa ketika saya berdoa itu belum tentu masalah saya itu langsung hari itu selesai gitu ya. Tapi setelah kita berdoa bersama tuh Tuhan tuh kasih kekuatan yang baru gitu untuk kami berdua ini untuk menyelesaikan konflik kita. Bahkan saya mengucap syukur sekali bahwa banyak hal yang Tuhan nyatakan di dalam hidup rumah tangga kami akhir-akhir ini, banyak hal yang Tuhan limpahkan bahwa ketika kita bersama-sama. Iya. Ketika kita bareng-bareng ini, kok semuanya kok bisa selesai ya? Bahkan kita sampai terheran sendiri. Sampai kita heran, kok bisa ya Tuhan kok bisa memberikan kita tuh hal yang kita aja nggak pernah pikirkan. Betul. Gitu. Dan teman-teman semua, saya yakin dan percaya bahwa ketika kita menghadapi pandemi ini begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Banyak hal yang seperti yang kami sampaikan di awal, kami bertumbuh dari konflik demi konflik. Saya ingat betul bahwa ketika kami memutuskan untuk menikah, Devi ini tahu saya di saat pacaran, teman-teman semua, saya sharing. Papahnya dia ngerti, orang tua saya ngerti, ketika kami saat pacaran, saya pernah mukul Devi. Dan ketika saya begitu aman, itu sebelum saya pulih. Begitu banyak hal yang harus saya alami waktu itu, kekecewaan demi kekecewaan, sehingga saya waktu itu ketika kami pacaran saya mukul dia. Dan ketika kami memutuskan menikah, saya ngomong sama dia, kamu tahu sifat saya seperti ini. Saya orang yang temperamen. Ketika saya bertanya sama dia, kok kamu mau menikah sama aku? Dia bilang bahwa saya melihat gimana? Dia bilang bahwa saya melihat kebaikan di pribadimu yang dulu saya kenal. Kalaupun kamu sekarang seperti ini, dia bilang seperti itu. Dia tahu. Setiap saya kecewa dengan siapa, saya cerita sama dia. Di awal-awal kami pacaran itu, saya cerita, aku kok seperti ini ya, seperti ini. Saya cerita banyak hal ke dia. Karena saya belajar untuk mengemukakan apa yang menjadi pergumulan saya, unek-unek saya. Saya cerita sama dia. Dia tahu pergumulan saya seperti apa. Dan saya tahu dia, ketika masa-masa sebelum kami menikah itu, saya tahu betul kalau dia marahnya seperti apa, saya tahu betul. Dan saya bersyukur bahwa dia untuk memutuskan menikah dan tahu sifat asli saya seperti apa. Saya pikir ini hal yang baik ketika kita untuk memutuskan menikah, kamu tahu jeleknya aku seperti apa, aku tahu jeleknya kamu, dan kita memutuskan untuk menikah. Sehingga kita nggak terkaget-kaget. Tapi teman-teman semua, dan ternyata memang masih terkaget-kaget.
Dan ini yang kami alami. Kami bertumbuh dari konflik. Dan saya yakin, ketika saya masalah, ini adalah sarana untuk naik level. Ini adalah sarana saya untuk naik kelas. Itu yang saya alami. Oh, aku mengalami masalah ini. Kalau aku lulus, berarti aku naik kelas. Betul ya teman-teman ya. Kalau aku lulus pada masalah ini, aku berarti naik kelas. Ada masalah baru, berarti aku mau naik kelas lagi ke level yang berbeda. Itu yang kami alami dan kami selalu bicarakan berdua. Dan kami selalu teman-teman semua. Ya, ada yang namanya itu pillow talk ya. Talk pillow apa pillow talk? Saya nggak ngerti. Nah, kami sebelum tidur biasanya. Sebelum tidur, kami banyak hal membahas apa masalah hari ini, rencana ke depan seperti apa. Bisa sampai 2 jam, 3 jam juga sadar. Saya tuh sampai, kenapa? Ini kok sampai jam 3 pagi loh. Kita harus tidur ini. Kita kok bahasnya sampai kemana-mana ya. Kadang-kadang seperti itu teman-teman. Ini yang membuat kami ini bertumbuh. Mungkin ya semua pasangan pasti punya cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Kami kalau sebelum tidur itu di tempat tidur sambil minum, kadang-kadang ya minum wedang ya, wedang kopi, kopi enggak ya, jahe sama coklat panas ya. Ya kalau kopi nggak bisa tidur. Kadang-kadang sambil minum itu kami bicara bahas masalah apapun. Masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah produk-produk yang baru kita diskusi. Dan sampai diskusi itu melebar kemana-mana, masalah teman, ini kok seperti ini ya, ini kok seperti ini ya. Kadang-kadang seperti itu. Kami pun membahas itu dalam sebelum tidur. Dan itu yang ibaratnya menyehatkan kami. Ada satu momen yang unik, teman-teman. Kami habis bertengkar hebat. Saat itu harus mencuci mobil. Aku bilang kan, yang temenin aku cuci mobil. Enggak, aku nggak mau, aku lagi sebel sama kamu. Ya temenin toh, sebel kita lagi bahas loh. Perjalanan menuju cuci mobil, teman-teman. Kita tuh diskusi. Dia ngomong, aku tuh sebel sama kamu. Loh, sebel apa toh? Kamu tuh seperti ini. Waktu itu awal pindahannya. Dia bilang ngomong, aku tuh stres loh ngadepi rumah. Saya baru tahu. Stres apa? Gampang ngatur kan. Aku tuh stres ketika ibu barang itu kita pindahan ke rumah ibu saya ya, dari tempat Kedemundu ke tempat rumah Cinde. Ternyata ibu saya itu datang. Ibu saya itu orang yang perfect tentang ngatur korden, harus diatur. Taplak meja miring dikit atau apapun, dia ngalir. Aku tuh stres ngadapi ibumu, dia bilang. Loh, kenapa? Kamu kan udah lama toh. Ibu tuh kayak gini kan kamu harus tahu toh. Loh, meja miring dikit loh. Itu cuci-cuciin. Terus korden itu, tali korden itu kalau harus yang seperti itu. Oh, kamu jadi seperti itu toh. Saya baru ngerti. Itu loh. Ketika dia bicara, oh, pantas kamu itu waktu itu saya bicara yang nyambung yang baca novel. Pantas kamu melampiaskan dengan baca novel atau apa? Ternyata dia depresi, teman-teman semua. Refreshingnya, dia melepaskan depresinya dengan baca buku novel, dan dia nyaman dengan itu. Saya waktu itu saya ngajak ngomong dia, itu ibaratnya saya merasa dicuekin, gitu. Kamu kok cuekin aku? Saya ambil novel itu, saya sobek. Dan dia marah besar. Kami akhirnya pukul bantal-bantalan ya. Dia mukul bantal, guling, saya mukul dia dengan bantal juga. Akhirnya kami, ya ibaratnya perang bantal itu. Kamu gimana sih? Gini aja mau marah. Itu ya. Dan saya baru ngerti keesokan harinya, siang hari ya. Dia cerita di tempat sambil nunggu cuci mobil, dia ngomong, ternyata asik juga ya kalau kamu ngobrol ya. Saya ngerti kamu tuh, maunya kayak gini tuh. Yang kamu alami seperti ini tuh. Nah, ternyata seperti itu. Nggak menjamin ya. Ternyata
tahun pacaran ya, selama 7 tahun, jamin bahwa saya itu mengerti dia dan mengenal dia. Karena selama itu, teman-teman semua, saya mengandalkan diri saya sendiri. Saya mengandalkan pemahaman pikiran saya sendiri. Saya tidak menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kami. Saya tidak, waktu itu kita ya ada sih doa pribadi ya. Waktu itu kami tidak mengenal doa sepakat. Otomatis teman-teman, ketika kita mengalami konflik, otomatis kan dalam doa sepakat ya kita harus pemberesan kan. Kalau enggak mungkin. Doa sepakat itu mau sepakat, nggak mungkin. Kita bereskan, ngobrol. Enggak, aku mau nyelesain konflik dulu. Oh, konflik apa toh? Dia ngobrol. Oh, ini udah berapa lama lu? Yang penting aku ngomong ngobrol. Oh ya wis, kita kan sudah tenang. Dan di dalam seperti konflik seperti itu, meyakini bahwa kita harus bertumbuh karakter kita. Jangan sampai ego kita sendiri yang keluar. Jangan sampai manusia lama kita itu dikasih makanan yang gemuk, sehingga manusia yang baru, manusia yang mengalami pemulihan itu tidak diberikan nutrisi, tidak bertumbuh, kerdil. Nah, itu yang bisa kami semua. Yang kami alami mungkin tidak sama dengan teman-teman semua. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kita melakukan protokol kesehatan tentang pernikahan ini, diantaranya adalah apa teman-teman? Membangun komunikasi. Ya, betul. Membangun komunikasi yang baik dengan pasangan. Yang kedua adalah mengatasi konflik dengan pasangan. Yang ketiga adalah mengelola keuangan bersama-sama dengan pasangan. Yang keempat adalah membangun kepercayaan dengan pasangan. Yang kelima adalah membangun pertumbuhan karakter yang sehat bersama-sama dengan pasangan. Besi menajamkan besi, ya. Kita ingat ya itu ya. Saya ingat itu dalam ayat yang keberapa itu ya. Pokoknya saya ingatnya ayatnya besi manusia menajamkan manusia. Itu ya teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua atas waktu yang diberikan. Semoga ini menjadi kita sharing saja dan kiranya menjadi berkat buat semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, kami